Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan bab Political Economy Education at Healthcare, dan untuk penjelasan materinya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Vina Isma Unisa dengan NIM 181. Pengertian dari ekonomi politik. Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya sebuah kota atau unit politik, dan onomai yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Ekonomi politik adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan penyelesaiannya dengan menempatkan suatu kekuatan yang disebut politik sebagai pendukung dalam kekuatan atau drive force untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi yang terjadi. Menurut Lipsey dan Steiner pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Sedangkan menurut Budiarjo pada tahun 2018, ekonomi politik adalah studi atau yang mengenai peran kebijakan publik dalam memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam hal politik. Permasalahan dalam ilmu politik adalah belum adanya penafsiran secara utuh sehingga dalam aplikasinya tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Misal, apabila suatu bangsa dipimpin oleh pemimpin yang mengabaikan kepentingan umum masyarakatnya dan hal ini terjadi secara berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat itu akan menurun dan mengakibatkan yang jauh lebih adalah tumbuh kelompok-kelompok orang yang memanfaatkan keadaan itu. Permasalahan ini akan menjadi masalah yang satu, demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara berlarut-larut. 2. Menurunnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. 3. Menurunkan reputasi dunia internasional kepada pemerintah negara secara politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu polis, yakni sebuah kota atau unit politik, dan otomai yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Ekonomi politik adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan penyelesaiannya dengan menempatkan suatu kekuatan yang disebut politik sebagai pendukung dalam kekuatan atau drive forces untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalili, NIM 1902311000159. Tujuan ekonomi politik. Pemerintahan berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang, diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki keseimbangan yang terpenting. Ada berbagai tujuan dari politik ekonomi, antara lain untuk mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas. Perkembangan ekonomi politik. Ekonomi politik memiliki perkembangan yang sangat dinamis. Beberapa pihak juga seringkali membicarakan tentang ilmu politik, baik dari kalangan birokrat, politisi, akademis, dan bahkan masyarakat secara umum. Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi dikatakan sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk dipisahkan dengan politik. Alasannya karena kekuatan dari politik mampu menyelesaikan persoalan ekonomi hingga ke tingkat yang kecil dan sulit untuk disentuh dengan kebijakan lain. Keputusan politik tentunya dapat memberi pengaruh besar bagi kemajuan suatu bangsa. Keputusan politik yang nantinya mendukung keputusan ekonomi adalah bentuk partisipasi politik untuk sebagai pelindung untuk kepentingan ekonomi. Tanpa adanya pengaruh dari politik, maka suatu kebijakan ekonomi seringkali ada gangguan dalam pelaksanaannya. Ya, perkenalkan, nama saya Kansar Setiaji dengan 2 NIM 04. Ekonomi politik demokrasi. Dalam satu negara, jika penerapan demokrasi bisa dilakukan secara baik,
maka kemajuan dan perekonomian juga akan mengalami perubahan dan peningkatan yang positif ke depannya. Bagi para pebisnis dan investor, mereka mempunyai kecenderungan dan keinginan agar dalam membangun bisnis dan investasinya tidak dilibatkan dalam masalah politik. Konsep demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi telah melahirkan suatu harapan akan terwujudnya ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, dengan sikap membangun kesetaraan yang jauh dari sistem kasta atau tingkatan-tingkatan serta memberikan kesempatan yang maksimal kepada memperoleh kemakmuran. Sedangkan penegakan demokrasi, yaitu pertama, penegakan demokrasi merupakan suatu perjuangan yang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang, akan tetapi harus melibatkan seluruh rakyat yang berada di suatu negara tersebut, sehingga nilai-nilai rasa proses dan manfaat dengan adanya demokrasi dapat benar-benar dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfanistu, NIM 180. Saya akan menjelaskan tentang etika ekonomi politik. Adanya kepentingan, keterikatan, dan kalkulasi rasionalitas dalam ekonomi tidak boleh melebihi tuntunan dasar yang sangat fundamental, yaitu etika dan tradisi agama-agama. Perkembangan yang semakin mengglobal tidak boleh menjadikan martabat manusia terganggu dan masyarakat terpecah. Model sistem ekonomi baru tidak boleh hanya merupakan intervensionisme agama yang hanya akan menghasilkan birokrasi baru dan inefisiensi dalam ekonomi. Yang diharapkan adanya ekonomi baru, yaitu ekonomi pasar global, adalah suatu sikap politis yang dilakukan demi tujuan sosial dan kemanusiaan, adil pada kebutuhan dan resiko masa depan, serta mempertimbangkan fondasi kehidupan natural. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan politik yang beretika menurut hukum pada tahun 2010 antara lain: yang pertama, penciptaan tatanan internasional yang kompetitif. Selanjutnya, hubungan yang lebih kuat antara aliran keuangan internasional, tujuan pertumbuhan ekonomi, serta pekerjaan yang real. Lalu yang ketiga, jaminan sosial sebagai perlindungan dalam ekonomi global. Yang keempat, keseimbangan ekonomi dan sosial di berbagai wilayah dunia. Yang kelima, internalisasi biaya sosial dan ekologis akibat globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, tatanan internasional yang legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Muti Saputra, NIM 187. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan. Definisi pendidikan merupakan serangkaian upaya dalam membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin dengan sifat kodratnya menuju arah peradaban manusia yang lebih baik ke depannya, sehingga bisa beradaptasi dengan dunia yang semakin pesat perkembangannya dari zaman ke zaman. Menurut Mulyasa, pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir atau never ending proses, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan yang ditunjukkan pada perwujudan sosok manusia di masa depan dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dan serta Pancasila. Pendidikan yang harus menumbuhkan perkembangan nilai-nilai filosofi dan budaya bangsa secara utuh dan menyeluruh, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam terhadap pendidikan tersebut. Maka dari itu, pendidikan dimulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri. Pendidikan juga memiliki eksternalitas positif, yakni pendidikan bisa digunakan sebagai kekuatan yang kuat untuk sosialisasi dalam pemerintah yang demokratis. Sebab pendidikan memberikan latar belakang dan perspektif pemilih yang menjadi dasar pilihan politik mereka. Yang selanjutnya ini fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ialah sumber untuk menghilangkan penderitaan dari rakyat dalam menumpas kebodohan dan juga ketertinggalan, serta fungsi pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan rakyat menata peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Dari fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional lebih mengedepankan akan perkembangan sikap,
karakter, dan transformasi nilai filosofis negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Perkenalkan, nama saya Yuliana Anita, NIM 189. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan dibagi menjadi 3 diantaranya, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Contohnya yaitu taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, dan universitas. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Biasanya penilaiannya dilakukan oleh pihak penyelenggara program pendidikan itu sendiri. Contohnya sanggar tari, tempat les musik, lembaga kursus, dan majelis taklim. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang bisa didapatkan dari mana saja, dari keluarga, lingkungan, maupun pengalaman pribadi itu sendiri, yang mana bisa diambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi. Contohnya agama, etika, sopan santun, dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Karim, NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan slide kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan tahun 1922 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Mills dan Gilson tahun 1999 mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep, dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan hal seperti alokasi sumber daya, diantaranya upaya kesehatan, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengalokasian dan penggunaan dan pemilihan kesehatan pada individu dan masyarakat. Need Diamond Bond artinya need, kuantitas barang atau pelayanan yang secara objektif dipandang baik untuk digunakan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Demand, barang atau pelayanan yang sesungguhnya dibeli oleh pasien. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan medis dari dokter dan juga faktor lain seperti pendapatan dan harga obat. Want, yaitu bisa dikatakan sebagai barang atau pelayanan yang diinginkan pasien karena dianggap terbaik bagi mereka, misalnya obat yang bekerja cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari EPD 19 NIM 160 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kesehatan di Indonesia. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah batasan tentang sistem kesehatan di Indonesia, ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2004 sebagai pengganti SKN tahun 1982 yang sudah tidak relevan akibat perubahan iklim politik di Indonesia serta ditetapkannya otonomi daerah. Sistem kesehatan di Indonesia memiliki fungsi, yaitu fungsi menyusun kebijakan regulator, fungsi pengembangan sumber daya alam, dan fungsi pelayanan. Sebagai contoh yaitu rujukan kesehatan, rujukan pemerintah ke swasta atau swasta ke pemerintah. Fungsi lainnya adalah fungsi pendanaan, yakni satu dari pemerintah pusat, yaitu dana APBN untuk Jamkesmas, subsidi ke RS, dan lain-lain. Yang kedua dari pemerintah daerah seperti APBD termasuk Jamkesda. Yang ketiga dari masyarakat membayar langsung. Dan yang keempat, swasta memberikan sumbangan.
Tujuan dari pemerintah mendanai pelayanan kesehatan adalah tanpa ada dana pemerintah, pelayanan kesehatan merupakan komoditi dagang yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu, sedangkan masyarakat yang miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kurniawati, NIM 1902311000170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas dari pelayanan kesehatan dan juga studi kasus yang terjadi, yakni yang berjudul Ekonomi Politik dari Negara Pakistan. Selanjutnya mengenai eksternalitas dari kesehatan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan memiliki eksternalitas yang positif terhadap masyarakat sekitar. Untuk pelayanan kesehatan sendiri bisa disebut sebagai public goods. Kenapa bisa disebut public goods? Karena pelayanan kesehatan merupakan hak untuk setiap warga negara untuk mengonsumsinya. Jadi pelayanan kesehatan ini biasanya dibantu oleh dana pemerintahan. Nah, dana pemerintahan ini dilakukan agar semua masyarakat, baik itu kalangan atas, menengah, bawah, ataupun kalangan bawah, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sedangkan untuk rumah sakit swasta biasanya tidak ada bantuan dana. Meskipun ada, mungkin itu hanya minim sekali, karena biasanya pemerintah hanya memberikan suntikan dana atau memberikan bantuan dana untuk rumah sakit negeri saja, untuk rumah sakit umum biasa disebutnya. Nah, ini masyarakat bisa menggunakan rumah sakit umum tersebut untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kemudian akan berpengaruh positif untuk kehidupannya, untuk kesejahteraan kesehatannya. Pemerintahan Pakistan tidak menginvestasikan untuk kemakmuran masyarakatnya dalam konteks masa depan. Jadi kita bisa lihat bahwa polarisasi dari politik dan ketidakstabilan dapat membantu menjelaskan buruknya kualitas dari lembaga pemerintahan yang terjadi pada negara Pakistan. Pertumbuhan ekonomi politik dan penyediaan layanan publik menekankan insentif dari para elit di bawah ketidaksetaraan yang tinggi untuk pelayanan publik, menekankan pelayanan publik yang kurang berinvestasi, dan dalam modal manusia mayoritas. Modal ekonomi politik lainnya menekankan bahwa perpecahan etnis akan menyebabkan penyediaan barang publik yang rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi politik dan penyediaan layanan publik menekankan insentif para elit di bawah kesetaraan yang tinggi untuk kurang berinvestasi dalam modal manusia mayoritas. Modal ekonomi politik lainnya menekankan bahwa perpecahan etnis akan menyebabkan penyediaan barang publik yang rendah dalam negara Pakistan. Pakistan telah memiliki pertumbuhan per kapita yang cukup baik selama 1950-an sampai 1999. Keterlibatan insentif oleh para donor dan lembaga internasional ini yang menyebabkan mereka memiliki elit dan diaspora yang berpendidikan dan berprestasi tinggi. Namun, Pakistan secara sistematis berkinerja buruk pada sebagian besar indikator sosial dan politik, pendidikan, kesehatan, sanitasi, kesuburan, kesetaraan gender, korupsi, ketidakstabilan politik, dan kekerasan. Dalam demokrasi sendiri, negara Pakistan masih sangat rendah. Untuk tingkat pendapatannya secara sistematis juga masih rendah. Amerika Serikat melakukan perbaikan dalam peningkatan indikator-indikator ini untuk tingkat pertumbuhan PDB per kapita dari waktu ke waktu. Dalam ekonomi Pakistan, dalam politiknya ada ketimpangan besar antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketimpangan ini yang dimaksud yakni dalam hal pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, dan juga dalam laki-laki dan perempuan di sana
untuk hal pendidikan, laki-lakilah yang lebih diutamakan. Program aksi sosial yang didukung oleh donor dan pemerintahan yang berusaha untuk mengatasi kelambatan ini dalam kurun waktu 8 tahun terakhir telah gagal. Ini mengikuti sejarah bahwa Pakistan memiliki kelembagaan yang rendah. Pemerintah masih rendah sekali dalam menerapkan politik di dalam negaranya. Bahkan di Pakistan bisa kita lihat dalam data-datanya bahwa Pakistan memiliki korupsi yang sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan pelayanan publik yang belum maksimal serta kesehatan pendidikan serta yang lain-lainnya masih rendah sekali. Bahkan dijelaskan bahwa pendidikan di Pakistan hanya ada beberapa sekolah negeri dan di sana juga guru-gurunya masih sangat rendah sekali dan mereka masih seenaknya sendiri dalam hal ajar mengajar. Jadi bisa kita simpulkan dari studi kasus yang terjadi pada Pakistan bahwasannya ekonomi politik, sebuah kepolitikan bisa berpengaruh terhadap pelayanan publik, bisa berpengaruh terhadap kesehatan, pelayanan kesehatan yang baik atau buruknya, bisa berpengaruh terhadap pendidikannya ataupun yang lainnya. Jadi sangat besar sekali eksternalitas yang terjadi pada politik, baik itu positifnya maupun negatifnya. Semuanya tergantung pada politik. Maka apabila politik dari negara tersebut bagus, maka negara tersebut akan memiliki kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata dalam kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.